teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Senang banget di video kali ini aku ingin infoin satu hal lagi, kemajuan integrasi sistem transportasi publik di Jakarta. Dan itu adalah sekarang kartu KRL komuter lain yang multi trip udah bisa digunain di Transjakarta dan MRT Jakarta. Aku cobain yang koridor 1 dan MRT Jakarta dari Duku Atas ke Blok M. Kalau teman-teman ikutin video aku, di video-video sebelumnya aku selalu protes, aku selalu ngerasa kapan nih integrasi sistem pembayarannya? Kok kayaknya setiap platform, setiap bank, setiap operator punya kartunya sendiri-sendiri dan nggak bisa terintegrasi. Integrasi sistem pembayaran di transportasi publik di Jakarta ini agak unik sih sebenarnya teman-teman. Prosesnya panjang banget. Mulai dari integrasi tarif, mulai dari integrasi platform pembayaran digital, sampai ke integrasi pembayaran dengan sistem kartu elektronik seperti ini. Tapi paling nggak dengan bisanya KMT, komuter lain dipakai untuk moda transportasi lainnya, menurut aku ini udah makin ke arah kartu transportasi umum buat semuanya nih. Aku udah cobain naik Transjakarta, aku cobain naik MRT Jakarta, yang belum tuh tinggal naik LRT Jakarta. Tapi aku coba cari informasinya belum dapat. Mungkin kalau teman-teman punya info apakah LRT Jakarta juga bisa pakai KMT ini, tolong teman-teman share di kolom komentar di bawah ya. Nah, dari pengalaman aku nyobain ini ada plus minusnya sebenarnya. Plusnya pastinya mudah. Jadi dulu kayaknya punya kartu ini agak useless sih karena cuma bisa dipakai di KRL komuter lain dan agak ribet lagi. Udah gitu harganya mahal, saldo mengendapnya sedikit, harga kartunya juga lumayan, sehingga kayaknya kalau nggak terpaksa banget, kalau nggak lupa bawa kartu, ngapain pakai ginian gitu ya. Dan kemudian komuter lain memutuskan hanya menjual ini nih, nggak menjual yang tiket harian lagi, waktu itu sempet gitu ya. Dan ini bikin warga jadi tanda kutip dipaksa untuk punya kartu ini. Tapi ketika ini sudah terintegrasi, bisa pakai moda transportasi lainnya untuk berkeliling Jakarta, bertransportasi publik, ya kegunaan dari punya kartu ini jadi meningkat juga menurut aku. Dan itu bagus sisi positifnya. Kedepannya juga nanti rencananya akan ada integrasi tarif, penyesuaian tarif untuk berbagai moda transportasi, sehingga kita yang pindah-pindah transportasi, misalnya dari rumah naik MRT atau dari rumah naik Transjakarta, kemudian harus pindah ke MRT, atau nanti dari rumah harus nyambung lagi naik KRL, tarifnya nanti akan disesuaikan. Dan dengan adanya single use dari kartu ini, ya tarifnya jadi lebih mudah dimonitor gitu teman-teman. Cek saldo kartu multitrip juga bisa dilakuin di stasiun MRT atau di halte Transjakarta teman-teman. Tinggal cari aja card reader yang bisa baca kartu ini dan ketahuan deh berapa sih saldo kita. Tapi mau nanya, yang komuter lain udah bisa belum? Oh, di sini ya? Keterangannya saldo kurang. Oh, saya isi dulu. Isinya di stasiun ya? Oh, kasih ya. Cuma memang ada negatifnya nih. Sejauh ini sih yang aku lihat, isi kartu ini cuma bisa dilakukan, ngisi ulang ya. Ngisi ulangnya cuma bisa dilakukan di stasiun KRL. Untung tadi aku nyobanya di Duku Atas. Bayangin kalau aku nyoba kartu ini di Transjakarta yang jauh dari KRL dan tiba-tiba saldonya aku lupa, ternyata kurang. Wah, ribet banget gitu ya, dan agak bingung juga gimana nih kalau cuma kebetulan bawa satu kartu ini jadi nggak bisa dipakai juga. Jadi mudah-mudahan tempat ngisi ulang dari saldo kartu KMT ini bisa juga ditempatin di stasiun MRT Jakarta, di beberapa halte Transjakarta, atau juga di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau, bukan hanya di stasiun komuter lain aja. Kemudian yang kedua adalah saat ini sih belum semua koridor Transjakarta bisa mengaplikasikan ini. Aku coba di koridor lain, di luar dari koridor 1 belum bisa. Dan sejauh ini sih informasinya hanya koridor 1 aja yang mungkin lagi diuji cobain, aku juga kurang ngerti. Dan nggak bisa juga di non-BRT. Aku udah coba di rute 1H, 1P, 1N, tapi KMT ini nggak bisa. Jadi hanya untuk sementara ini baru bisa di rute koridor 1 dari Blok M sampai ke kota. Semoga lebih cepat bisa digunain di koridor lainnya ya, termasuk di non-BRT juga. Dari video ini teman-teman, aku sih seneng gitu ya. Integrasi sistem pembayarannya semakin bergerak maju, makin ada value-value lain yang ditawarin sama moda transportasi publik di Jakarta ini. Dan ya aku seneng banget dengan adanya tambahan fungsi dari KMT ini, sehingga nggak mubazir gitu punya KMT di rumah.
Nah, gitu teman-teman informasinya dari aku. Menurut teman-teman kayak gimana? Tolong share di kolom komentar di bawah. Dan yuk kita cobain transportasi publik kita, kasih masukan, kasih saran supaya makin berkembang lagi. Dan makasih banyak ya udah nonton. Ini aku mau nyobain kopi aren, kopi di Fabis. Jadi ini adalah coffee shop, tea shop juga yang ada di Terowongan Kendal di stasiun Sudirman, stasiun MRT Duku Atas. Dan dibuat oleh teman-teman penyandang disabilitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman kebetulan mampir, cobain deh. Kopi arennya enak banget. Beneran gak bohong. Harganya murah lagi, 15.000. Dan ya ini salah satu inisiatif yang menurut aku keren banget dari Basnas. Asik. Share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.